Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan terkait dengan counter current multistage ya. Di sini kita punya contoh untuk ini contoh dari FOS ya, contoh dari FOS. Teman-teman bisa mengecek juga di FOS untuk soalnya. Jadi kita punya acetic acid yang diekstraksi sebanyak 2000 kg per jam itu untuk yang arus umpannya ya. Dengan acetic acidnya itu 40%. Ya, 40% aqueous solution, berarti dia di dalam air. Dengan counter current extraction ya dengan 3000 kg per jam dari isopropyl ether. Konsentrasi asetik asid diturunkan menjadi 3% pada rafinat keluar dan kita ditanyakan berapa banyak stage yang kita butuhkan untuk mengurangi itu semua. Nah, yang pertama jelas kita perlu untuk menggambarkan model fisisnya terlebih dahulu agar kita mempunyai gambaran, ya. Nah, di sini kita punya stage 1 gitu ya. Stage 1, stage 2, kemudian kita bisa skip sampai stage N. Nah, di sini ini kita stage 1, stage 2, stage N. Di sini kita punya L0 ya. L0-nya itu adalah 2000 kg per jam dengan kadar asetik asidnya mula-mula adalah 40% atau 0,4. Dan kita punya dalam aqueous solution berarti itu dalam air berarti sisanya ya 0,6. Kemudian XC0 berarti tidak ada ya, ini tidak ada solvennya sama sekali. Ini diekstraksi secara lawan arah atau secara counter current ya. Secara counter current dengan solvent. Ini kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, kita ingin agar ketika dia keluar ya, ketika dia keluar rafinatnya itu hanya mengandung 3% saja. Jadi XAN-nya ini adalah 0,03. Sedangkan untuk solventnya di sini ini adalah solvent murni. Solvent murni sebanyak 3000 ya. 3000 kg per jam ya. 3000 kg per jam dan kita punya kadar solventnya itu adalah 1 karena dia murni. Seperti itu. Kita diminta untuk menghitung berapa besar N. Nah, N-nya itu seberapa banyak. Oke. Di sini kita udah mulai ada gambaran ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi, langkah-langkahnya yang pertama ya, kita punya algoritma di sini. Yang pertama, kita perlu meletakkan titik terlebih dahulu ya. Meletakkan titik apa saja, titik yang diketahui apapun itu. Berarti di sini kita punya titik L0, titik LN, titik VN plus 1. Ya ini yang kita masukkan nanti ke grafik. Nah, kemudian kita karena kita itu intinya diketahui ya. Jadi kita punya V per N ya, V per L, sorry. V per L diketahui. Nah, V per L itu yang mana? Jadi V per L untuk yang V-nya di sini adalah solventnya, jumlah arus solvent diketahui, kemudian jumlah arus utamanya juga diketahui, arus umpannya. Maka di sini nanti kita bisa menentukan V per L, yang mana nanti membantu kita untuk menentukan letak sigma. Ya. Letak sigma. Kemudian ketika kita sudah menentukan letak sigma sama letak Ln, ya. Nantinya kita akan tarik garis ya. Kita tarik garis sigma dan Ln sehingga nanti kita akan dapatkan nilai V1. Ya. Kemudian dari V1 nanti kita bisa dapatkan L1. Nah, kemudian di sini ya, kalau kita sudah dapatkan L1, kita tarik garis antara L1 antara ini L0 dan V1 dengan Ln dan Vn plus 1. Kenapa bisa? Karena nanti kalau teman-teman ingat ya, kita buka dulu yang sebelumnya.
Jadi di sini ln dan Vn plus 1 di sini tuh akan membentuk delta. Ya. Di sini akan membentuk delta. Kemudian sama halnya dengan yang awal L1 dan L0 dan V1 ya. L0 dan V1 di sini itu juga akan membentuk delta. Maka kita perlu menarik garis itu agar kita bisa mendapatkan titik delta. Nah, titik delta. Kemudian di sini nanti kita akan tarik garis L1 dan delta sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan V2 ya. Dan nanti langkah akan diulang L2. Nah, trial kita, bukan trial ya ini lebih tepatnya, proses kita akan berhenti ketika L tertentu ya. L tertentu itu sudah melewati LN ya. Sudah melewati LN. Sehingga karena sudah melewati LN, nanti akan diketahui jumlah N atau jumlah stage-nya berapa. Seperti itu. Nah, di sini akan langsung kita eksekusi ya. Kita akan langsung masuk ke soal ya. Kita akan langsung masuk ke pengerjaan soalnya. Dimana di sini tuh kita tadi punya L0. L0 itu kadarnya tadi sebesar 0,4 ya. XA-nya. L0 dengan XA0 itu 0,4, kemudian XC0-nya itu 0 ya. Terus di sini kita punya LN. LN tadi kita pingin agar XAN-nya itu 0,03 ya. 0,03. Kemudian di sini kita punya Vn plus 1, kita punya YCN plus 1 itu sama dengan 1 ya. Lalu kita cari dulu V per L-nya. V di sini adalah Vn plus 1 per L0. Itu sama dengan, kalau kita lihat Vn plus 1, ya. Vn plus 1 itu jumlahnya 3000. 3000 dibagi 2000. Atau 3 per 2, ya. 3 per 2. Nah, bayangannya nanti seperti apa akan kita coba di sini ya. Nah, kita plotkan dulu titik-titik 3 ini. Di sini kita punya L0, L0-nya di 0,4 dengan XC-nya 0. Ini XC ya. Yang di sini ini XC. Yang di sini adalah XA. Nah, letak titiknya di mana? Karena XC-nya itu 0, maka dia tempatnya di sini dan ini 0,4. Maka ini adalah titik L0. Ini adalah titik L0. Nah, kemudian di sini kita punya LN itu 0,03. Seharusnya kalau misalkan teman-teman menggambarkan di kertas grafiknya, maka teman-teman harus menggambarkan dengan presisi. Namun karena ini kendala penggaris, kita pakai kira-kira lah ya, kira-kira let's say di sini gitu. Tapi perlu teman-teman perhatikan terkait dengan posisinya. LN itu di mana? Ingat, LN itu berkeseimbangan. LN itu keseimbangan. Maka teman-teman jangan meletakkan LN itu di sini, ya. Beda konteks. Jangan diletakkan di sini. Karena ini bukan daerah keseimbangan. Instead, teman-teman taruh LN itu di sini, ya, di daerah keseimbangan. Maka di sini adalah LN. Ya, di sini LN. Nah, untuk Vn plus 1 di sini YCN plus 1-nya sama dengan 1, maka tempatnya di sini. Karena Vn plus 1 itu bukan keseimbangan ya. Bukan keseimbangan, jadi kita bisa letakkan dia pucuk di sini. Ini adalah Vn plus 1. Oke. Nah, di sini kita bisa menarik garis antara Vn plus 1 dan L0 ya. Di sini dan berhenti di sini. Ya, itu adalah garis operasi dan nanti kita meletakkan sigmanya di sana. Gitu. Nah, di mana kita bisa meletakkan sigma? Yaitu adalah gunanya ini. Ini untuk sigma. Nah, teman-teman perhatikan apabila teman-teman mencatat, teman-teman hentikan mencatatnya terlebih dahulu bahwa
Untuk menentukan letak sigma, karena ini adalah Vn plus 1 per L0 ya, maka nanti bayangannya adalah teman-teman membagi ini itu menjadi 5 karena 3 per 2. 3 plus 2 sama dengan 5. Teman-teman bagi jadi 5 bagian ya. Teman-teman bagi jadi 5 bagian. Bagian yang L0 di sini ini yang 3. Jadi misalkan ini secara ya let's say secara kasar lah ya. Secara kasarnya ya di sini ini yang menghilang. Sebentar, kita gambar lagi. Nah, kita bagi jadi 5, misalkan gitu ya. Nanti bagian dari L0 sampai ke sini ya, itu yang 3 bagian atau 3 per 5. Kemudian bagian dari sini ke sini itu yang 2 ya. Katakanlah seperti itu. Akan lebih baik kalau teman-teman bisa menggunakan penggaris gitu. Maka kita dapatkan sigmanya itu di ya let's say di sini gitu ya. Ini sigma. Nah, ini akan kita hapus dulu biar nggak terlalu mengganggu ya untuk yang ini. Oke, good. Di sini kita gabungkan lagi. Nah, kita sudah dapat titik sigma. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita hubungkan antara Ln dan sigma. Ya. Kita hubungkan antara Ln dan sigma. Sehingga dari sini kita hubungkan ya melewati sini. Sehingga kita dapatkan berhentinya sampai di sini ya. Kita dapatkan ini V1. Nah, ini V1. Ini V1. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan V1, maka kita bisa mencari L1. L1-nya kita tarik ke bawah ya. Ingat V itu bergandengan dengan garis diagonal. Jadi teman-teman sampai sini. Kemudian ditarik garis ya. Ditarik garis di sini. Oke, dan ini ditarik ke atas. Nah, di sini nanti kita akan dapat bagian sini ya. Ini L1. Nah, nantinya langkah selanjutnya ya. Tadi kita mencari titik delta. Jadi ini untuk L1 sudah dapat. Kita tarik garis L0 dan V1. L0 dan V1 tadi tempatnya di sini ya. L0 dan V1. Nah, L0 V1 di sini kita tarik sejauh mungkin ya. Kemudian Ln juga. Ln dan Vn plus 1 di sini juga kita tarik ya. Ya, mungkin di sini ya. Nah, ini kita tarik lagi. Kita hubungkan lagi ya. Seperti ini. Ini nanti ya mungkin teman-teman better bisa menggunakan penggaris yang lebih panjang ya. Itu. Kemudian ini tak tarik lagi. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan titik delta ya. Jadi perpotongan antara garis 2 itu tadi itu adalah titik delta. Titik delta ini yang kita kenal sebagai garis operasi ya. Jadi ini titik delta itu adalah garis operasi. Sedangkan untuk garis yang menghubungkan antara L1 dan V1, L2 dan V2 itu adalah tie line atau garis keseimbangan. Nah, kita sudah dapat delta ya, kita sudah dapat delta. Maka langkah selanjutnya dari L1 kita akan tarik dia menuju delta ya. L1 kita akan tarik dia jauh menuju delta. Nah, di sini kita lihat bahwa garisnya itu kan melewati daerah ekstrak ya di sini. Nah, ini adalah V2. Seperti itu. Nah, di sini adalah V2, maka nanti akan turun
ya. Turun di sini, kemudian tarik ke sini ya. Kemudian ditarik ke atas. Di sini. Ini L2. Dan nanti juga sama ya. Dari L2 nanti akan ditarik ke delta. Ya, ke delta. Maka langkah ini akan dilakukan terus-menerus ya. Langkah ini dilakukan terus-menerus sampai nanti L yang di bawah ini ya. L ini nanti akan melewati Ln ya. Jadi dia letak letak L-nya nanti akan ada di sebelah sini ya, di sebelah kiri. Nah, nanti agar mempersingkat waktu dan teman-teman juga bisa sambil discover ya. Maka nanti ini akan diulangi terus-menerus sehingga jumlah stage-nya kalau kita cocokkan dengan di FOSS itu nanti kita dapatkan tuh 14 stage. Sehingga nanti ketika di sini itu sudah L14. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah pembahasan terkait bagaimana mengerjakan counter current multistage. Dan nanti juga akan dijelaskan lebih banyak di contoh-contoh yang lain. Seperti itu. Mungkin untuk video terkait dengan pembahasan awal sampai sini terlebih dahulu.